Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you today? Semoga anak ibu semuanya dalam keadaan sehat. Bagi anak ibu yang lagi sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan segera Allah sembuhkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk pelajaran kita, ada baiknya kita istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Thayyib, nafta biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu soleh-soleha semuanya, hari ini kita akan masuk lagi pelajaran kita, yaitu tema kedua dengan judul Kegemaranku dan subtema keempat, yaitu anak soleh gemar membaca. Nah, anak-anak ibu soleh-soleha semuanya, ibu akan mengulang pelajaran kita yang kemarin, yaitu agar anak ibu semua tidak lupa dengan pelajaran yang telah kita pelajari. Adapun pelajaran kemarin yang telah kita pelajari adalah bagaimana cara duduk yang benar. Nah, jadi anak ibu sudah tahu bukan cara duduk yang benar, yaitu dengan tidak membungkukkan badannya. Kemudian yang kedua, yaitu anak ibu cara memegang pensil. Sudah tahu bukan cara memegang pensilnya dengan tepat, yaitu dengan menggunakan jempol dan telunjuknya. Kemudian anak ibu juga sudah tahu bukan, yaitu bagaimana cara membaca, yaitu membaca harus jarak mata dengan bukunya harus berjarak 30 cm dan tidak boleh membaca pada saat kita berada di tempat yang gelap ataupun sambil berbaring. Pelajaran kita hari ini soleh-soleha, yaitu kita belajar kembali tentang SBDP dan matematika. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar anak ibu semuanya bisa mengetahui bagaimana cara membuat buku abjad dan kata. Dan kemudian agar anak ibu semua bisa mengetahui bagaimana pola suatu gambar. Pola itu apa? Pola itu adalah susunan dari sebuah gambar. Nanti akan ibu jelaskan. Silakan anak ibu simak penjelasannya. Nah, anak-anak ibu soleh-soleha semuanya, dengan pola gambar berarti di situ adalah sebuah keteraturan, di mana Allah itu menciptakan semuanya itu dengan keteraturan. Allah menciptakan siang, Allah menciptakan malam, Allah menciptakan daun yang mana pada saat muda daunnya berwarna hijau muda, terus pada saat tua daunnya berubah menjadi hijau tua dan kemudian coklat dan akhirnya gugur. Nah, semua itu adalah atas izin Allah karena itu adalah keteraturan. Nah, kita sebagai seorang manusia kita harus bisa mencontoh atau keteraturan tersebut. Karena apa? Karena dengan keteraturan tersebut kita akan menjadi disiplin dan dengan disiplin itu akan berguna untuk masa depan kita. Nah, anak-anak ibu soleh-soleha semuanya, sekarang silakan antum simak ya bagaimana tentang pola suatu gambar. Nah, di sini nomor 1, di sini ada gambar 2 daun. Kemudian ada 1 bunga dan 2 daun lagi. Ingat, nah ini adalah pola, adalah susunannya. Ada 2 daun, ada 1 bunga dan 2 daun. Kira-kira setelah 2 daun ini gambar apa ya untuk di sini? Nah, ya berarti ini ada 2 daun, gambar 1 bunga, 2 daun, berarti di sini adalah gambar bunga. Nah, setelah itu setelah gambar bunga ada 2 daun lagi, berarti ini polanya adalah 2 daun, 1 bunga, 2 daun, 1 bunga dan 2 daun. Nah, untuk yang berikutnya, yang nomor 2, ini ada gambar segitiga. Nah, polanya yaitu gambar segitiga, gambar lingkarannya 2, terus gambar segitiganya 1. Kira-kira setelah gambar segitiga, gambar apa lagi ya? Nah, di sini segitiga, 2 lingkaran, segitiga, titik-titik, 1 lingkaran dan segitiga. Kira-kira gambar apa ya setelah segitiga? Kita lihat ya dari
sebelah sini, yaitu setelah segitiga adalah gambar lingkaran. Nah, setelah itu, setelah lingkaran ada dua lingkaran, berarti sudah sama polanya dengan yang di depan. Kemudian ada lagi gambar segitiga sama. Nah, kira-kira setelah segitiga gambar apa lagi ya, Nak? Ya, yaitu gambar lingkaran kembali. Nah, kemudian untuk nomor berikutnya, yaitu nomor 3, adalah gambar jeruk, anggur, dan mangga. Terus di sini ada titik-titiknya. Kira-kira gambar apa ya, Nak? Untuk mengetahuinya, di sini ada gambar anggur dan di sini ada gambar mangga. Kira-kira di sebelah anggur apa ya? Kita coba lihat ke depannya. Kita coba lihat di awal. Kira-kira di samping anggur itu gambar apa? Ya, di samping anggur itu adalah gambar jeruk. Nah, jadi polanya adalah jeruk, anggur, mangga, jeruk, anggur, mangga. Nah, begitu ya anak soleh-soleha. Agar anak ibu semua soleh-soleha semuanya lebih memahami lagi tentang pola suatu gambar, maka silakan anak-anak ibu semuanya buka bukunya, yaitu buku tema 2 yang terdapat pada halaman 164 dan 165. Silakan anak ibu bikin di situ, kerjakan bagaimana menentukan pola gambar. Soleh-soleha semuanya, pelajaran berikutnya yaitu SPDP, di mana tadi ibu sudah menjelaskan, sudah menunjukkan tujuan pembelajaran kita di awal, yaitu kita akan membuat buku abjad dan kata. Nah, bentuk bukunya seperti apa? Bentuk bukunya seperti ini. Ini adalah hasil karya ibu yang telah ibu bikin. Nah, seperti ini ya, Nak. Ini adalah buku abjad dan buku kata. Nah, nanti anak-anak ibu silakan bikin juga seperti ini. Tapi anak ibu boleh memilih huruf apa aja. Nah, untuk membuat ini, untuk membuat karya seperti ini, adapun bahan yang kita gunakan adalah yang pertama, kita menggunakan kertas putih. Kemudian kita menggunakan lem yang digunakan untuk menempel. Kemudian kita juga menggunakan gunting yang kita gunakan untuk memotong kertas. Berikutnya yang kita gunakan adalah spidol. Kemudian kita juga menggunakan pensil. Dan yang terakhir kita akan menggunakan origami atau kertas warnanya yang akan kita gunakan untuk menempelkannya. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara membuat karya buku abjad dan kata, silakan anak ibu simak tutorial pembuatan karyanya berikut ini. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita akan membuat prakarya, yaitu membuat buku, kata, dan abjad. Nah, sebelum kita memulai, kita siapkan bahan dan alatnya terlebih dahulu ya, Nak. Yang pertama itu ada kertas kata. Kemudian ibu di sini memilih huruf abjad D, A, dan B. Selanjutnya alat dan bahannya yaitu lem, gunting, spidol, pensil, dan origami. Origaminya terserah mau warna apa ya, Nak, yang antum sukai. Nah, selanjutnya kita akan membuat prakarya dengan teknik menempel di kertas kata yang telah disiapkan. Tapi sebelum itu, terlebih dahulu kita gunting origaminya menjadi ukuran kecil seperti yang antum lihat di video ini. Di sini ada warna biru, hijau, dan merah. Dan selanjutnya yaitu kita olesi lem di atas kertas katanya. Lem ini agar origami yang telah kita potong dapat tertempel dengan baik.
Setelah diolesi lem, lalu kita tempelkan dengan kertas origami. Ibu akan pilih warna merah terlebih dahulu. Nah, ini namanya membuat kolase. Potongan origaminya ditempel sampai memenuhi bagian huruf D yang telah kita buat. Nanti di rumah antum boleh pilih warna sesuai dengan yang antum sukai, atau kalau mau hurufnya huruf yang lain juga boleh, sesuai dengan apa yang antum ingin tulis. Baiklah, anak soleh dan solehah, alhamdulillah ini adalah karya yang telah ibu buat. Di sini ibu memilih 3 huruf, huruf abjad A, D, dan B. Huruf A jika kita gabung dengan huruf yang lain maka bacaannya akan menjadi ayam. Huruf A, kata ayam itu diawali dengan abjad A. Selanjutnya huruf D. Jika digabungkan dengan huruf yang lain dapat menjadi kata duku. Jadi nak, kata duku itu diawali dengan huruf D. Kemudian yang terakhir ibu memilih huruf B. Huruf B ini jika digabungkan dengan huruf yang lain maka akan menjadi kata bola. Jadi nak, bola itu diawali dengan huruf B. Nah, gampang kan? Alhamdulillah karya kita pun telah selesai. Nanti di rumah antum boleh pilih hurufnya terserah, lalu katanya juga terserah. Boleh buku, boleh pena, boleh meja, dan warna di origaminya pun juga terserah mau antum pilih warna apa. Nanti jika telah selesai, boleh kita kumpulkan jadi satu. Nah, anak-anak ibu, setelah ditempel dan digabungkan dengan huruf yang lain, maka bukunya agar lebih bagus, kita steker di bagian ujungnya. Jadi, dapat antum lihat, antum baca. Yang pertama ayam, kemudian bola, lalu duku, dan seterusnya. Gampang kan membuatnya? Jadi anak-anak ibu soleh-solehah semuanya, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama yaitu tentang pola gambar. Untuk mengetahui bagaimana menentukan pola gambar, maka kita harus melihat gambar apa yang ada di sebelahnya. Terus kita perhatikan di gambar yang awal, apakah sesuai atau tidak. Jadi kuncinya adalah melihat gambar yang di sampingnya. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu pelajaran SPDP kita hari ini adalah antum dapat mengetahui apa saja bahan yang kita gunakan untuk membuat karya, yaitu buku abjad dan buku kata. Kemudian antum juga dapat mengetahui bagaimana cara pembuatannya. Nah, demikianlah untuk hari ini pelajaran kita. Tapi sebelumnya ibu ingatkan kembali ya nak, yaitu untuk tugas anak-anak ibu semuanya di rumah, yaitu anak-anak ibu membuat latihan yang terdapat pada halaman 164 dan 165. Kemudian yang kedua, anak ibu silahkan membuat karya yaitu buku kata dan buku abjadnya. Silahkan anak-anak ibu semuanya kerjakan di rumah. Pesan ibu untuk anak-anak ibu semuanya, untuk membuat karya buku abjad dan kata itu yaitu anak ibu sebelum memberi steker atau staples pada bukunya, tolong diperiksa dahulu apakah lemnya sudah kering atau belum. Apabila belum kering, maka sebaiknya jangan dikumpulkan dulu, jangan di steker terlebih dahulu, karena nanti apa? Karena akan menempel antara lembar yang pertama dan lembar yang kedua, ataupun
ya nak pesan-pesan ibu. Toyib, hayya bina nahtatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.